Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita satukan hati kita dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena kasih setia Tuhan, penyertaan dan pertolongan Tuhan di sepanjang hari ini. Hingga malam ini kami ada kembali karena kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada kami. Berikan kami pengertian yang baru, supaya kami semakin mengenal Engkau dan semakin mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat di dalam Yesaya 30 ayat 18 sampai 33. Saudara dapat membacanya secara pribadi kemudian kembali melanjutkan renungan ini. Atau saudara dapat membacanya setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membacakan Yesaya 30 ayat 29. Tertulis demikian. Kamu akan menyanyikan suatu nyanyian seperti pada waktu malam, ketika orang menguduskan diri untuk perayaan, dan kamu akan bersuka hati seperti pada waktu orang berjalan diiringi suling, hendak naik ke gunung Tuhan, ke gunung batu Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertobatan menghasilkan pemulihan dan keselamatan. Ajakan firman Tuhan kepada bangsa Israel adalah agar mereka hidup dalam pertobatan dan kebenaran, supaya mereka mengalami kelepasan dari penindasan dan penghukuman yang terjadi. Sekalipun tentara Asyur menyerang dan menindas mereka, tapi Tuhan sanggup membela dan melepaskan umat-Nya yang mau berbalik dari dosa dan kembali kepada Tuhan. Dan sebaliknya, Tuhan akan mengalahkan tentara Asyur dan mematahkan kesombongan mereka. Dalam ayat 29 ini kita membaca bagaimana sikap orang-orang yang mau bertobat, yaitu menyanyikan suatu nyanyian pujian kepada Tuhan dan bersuka hati karena Tuhan. Ayat ini tidak menunjukkan bahwa mereka pergi ke suatu tempat perayaan, tapi dikatakan seperti pada waktu malam ketika orang menguduskan diri untuk perayaan. Jadi perhatikan saudara, di sini ada kata seperti pada waktu orang berjalan diiringi suling, hendak naik beribadah kepada Tuhan. Jadi apa yang dimaksud dengan ayat ini adalah setiap orang yang mau bertobat dan kembali kepada Tuhan dan mau hidup benar akan menyanyikan pujian dan bersuka cita di tempat dimanapun mereka berada. Dan tindakan itu adalah seperti yang dilakukan orang-orang yang beribadah dalam suatu perayaan di bait Tuhan. Makna dari ayat ini, saudara, bagi kita sebagai orang-orang yang percaya adalah bahwa kita akan senantiasa menaikkan nyanyian kepada Tuhan di setiap saat, terlebih khusus pada malam hari ini, dan senantiasa bersuka cita karena Tuhan. Lebih lanjut dari ayat ini, kita memahami bahwa latar keadaan di mana mereka menyanyi bagi Tuhan dan bersuka hati karena Tuhan adalah situasi yang menekan dan menindas hidup mereka oleh karena adanya ancaman dan serangan tentara Asyur. Namun dalam situasi yang menekan itu, sikap yang benar adalah bukan mengeluh dan bersedih, tapi memuji Tuhan dan bersuka cita. Dalam ayat selanjutnya, mulai ayat 30 kita membaca apa yang terjadi ketika umat-Nya memuji Tuhan dan bersuka cita, yaitu Tuhan membela umat-Nya dengan mengadakan peperangan atas bangsa Asyur. Tuhan sendiri yang berperang dan bertindak atas musuh-musuh umat-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami keadaan yang menekan hidup kita, mungkin itu adalah situasi di mana kita tidak berdaya, tidak memiliki kuasa untuk melawan, tidak punya lagi kekuatan untuk membela diri, dan segala macam keadaan yang sukar, yang sepertinya tidak ada jalan keluar. Sikap kita adalah, yang pertama, bertobat kepada Tuhan. Akuilah dosa-dosa kita, yang sadar atau tanpa sadar kita lakukan, melawan kehendak Tuhan.
Rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Jangan merasa diri kita benar dan tidak punya dosa. Dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan agar kita memohon pengampunan atas dosa kita. Yang kedua, saudara, pujilah Tuhan dengan nyanyian syukur. Setiap malam nyanyikanlah pujian dari mulut kita kepada Tuhan. Ada kuasa dalam pujian dan pengucapan syukur kita. Yang ketiga, saudara, bersukacitalah karena Tuhan. Jangan ikuti mood atau perasaan kita. Ikutilah mood dari sorga. Sebagai anak-anak kerajaan sorga, kita bersukacita selalu di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah, ketika kita bersikap yang benar, dalam keadaan yang sulit sekalipun, Tuhan akan menolong dan membela kita. Tuhan akan menyatakan mujizat-Nya, pertolongan dan jalan keluar bagi setiap kita yang percaya dan berharap kepadanya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena firman-Mu mengajar kami untuk bersikap yang benar. Ketika kami mengalami situasi yang sulit, ataupun keadaan yang kelihatan biasa saja dalam hidup kami, Engkau mengajarkan kami untuk kami hidup selalu dalam kebenaran, hidup dalam pertobatan, dan senantiasa menyanyikan pujian kepada Tuhan, bersyukur kepadamu, dan bersukacita di dalam Engkau. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami tidak mengikuti perasaan-perasaan yang bukan berasal dari Tuhan, perasaan-perasaan dan pikiran yang menjatuhkan kami, yang hendak menarik kami untuk menjauh dari Tuhan, meragukan kuasa dan pertolongan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu percaya bahwa Engkau sanggup menolong kami, dan Engkau sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Engkaulah Tuhan gunung batu kami, yang membela kami, memberikan pertolongan, dan yang mempunyai rencana yang baik dan indah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk selalu kuat, taat dan setia kepadamu ya Tuhan Yesus, mengiring Engkau dengan hati yang teguh, apapun keadaan yang kami alami, dan kami mau senantiasa mengucap syukur, berterima kasih atas pimpinan Tuhan, dan atas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau memuji Engkau, dan bersukacita di dalam Tuhan. Pada malam hari ini ya Tuhan, kembali kami akan beristirahat. Kami perlu Engkau ya Tuhan untuk menolong kami, menyertai kami di sepanjang malam ini. Berkati dan lindungilah kami Tuhan. Naungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak di sepanjang malam ini, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai melayani dan memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Sembuhkanlah ya Tuhan yang sakit, kuatkanlah yang lemah, bangkitkanlah semangat yang berputus asa, dan berikanlah jalan keluar bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan dan persoalan dalam hidup mereka. Kami percaya mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Pertolongan-Mu nyata bagi kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.